Tidak diragukan lagi dan dipertanyakan. Orang yang paling mencintai Nabi SAW adalah para sahabat ridwanullahi jami'an. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, menjawab seruan Nabi SAW. Bersamaan dengan itu, mereka menjadikan diri-diri mereka, harta-harta mereka untuk bisa berjuang bersama dengan Nabi SAW. Tidak ada satupun di antara sahabat, melainkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menampakkan cinta mereka kepada Nabi kita SAW. Tidak ada di antara sahabat kecuali mereka senantiasa mendatangi Nabi dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang kami cintai." Tidak ada salah seorang sahabat kecuali mereka senantiasa merindukan untuk melihat Nabi SAW setiap harinya. Tidak ada salah seorang sahabat melainkan mereka rindu duduk berdampingan dengan Nabi SAW. Sebagaimana suatu ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang sudah tidak bisa memendam cintanya kepada Nabi SAW, maka kemudian datanglah Umar Ibn Khattab ingin menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya, merupakan cinta kepada Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada manusia yang paling aku cintai di dunia ini, yang aku cintai di dunia ini, kecuali engkau ya Nabi SAW, melebihi diriku." Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Umar, belum. Ketika engkau mencintai dirimu jauh lebih mencintai dariku, maka belum sempurna keimananmu." Maka ketika Umar mendengarkan Nabi SAW menasihati beliau bahwasanya tidak ada cinta yang paling tinggi melainkan cinta kepada Nabi SAW, kemudian Umar tanpa berpikir panjang, kemudian beliau mengutarakan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang ini tidak ada manusia yang paling aku cintai di dunia ini melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, kecuali engkau ya Nabi Rasulullah SAW." Dan lihat para sahabat zaman rahmatullah. Suatu ketika Abu Sufyan Ibn Harb menceritakan, ketika Zaid Ibn Danizah, salah seorang sahabat yang fakir, yang tertindas di kota Mekah, kemudian sahabat ini dibawa keluar kota Mekah, keluar ke tanah haram dalam keadaan ingin dibunuh. Maka Abu Sufyan Ibn Harb yang sebelumnya menjadi muslim kemudian berbicara kepada Zaid Ibn Danizah, "Ya Zaid, andaikan keadaanmu ditukar dengan Muhammad, kami lepaskan kau dari pembunuhan ini dan kami penggal kepalanya Muhammad, sudikah engkau menggantikan kedudukanmu dengan kedudukan Muhammad yang sementara Muhammad berada di rumahnya?" Apa kata Zaid Ibn Danizah dengan keteguhan dan cinta yang sangat besar yang ada di dalam dirinya kepada Nabi kita SAW? Apa kata Zaid Ibn Danizah? "Demi Allah, tidak akan mungkin saya pernah menukar keadaanku dengan keadaan Nabi SAW yang ada di rumahnya. Walaupun saya terbunuh pada saat ini, maka sungguh saya tidak pernah ridho Nabi SAW tertusuk duri di dalam rumahnya." Inilah zaman rahmatullah, betapa cinta para sahabat kepada Nabi SAW tidak dipertanyakan lagi. Mereka rela mengorbankan segala sesuatu yang mereka miliki. Mereka tinggalkan sanak famili yang mereka cintai di kota Mekah. Mereka korbankan harta yang selama ini mereka cintai. Bahkan tidak sampai di situ, mereka rela diri mereka menjadi ta'min untuk menolong dan berjuang bersama Nabi kita SAW. Anas bin Malik menceritakan, ketika perang Uhud berkecamuk, maka terdengar Nabi kita SAW telah terbunuh. Karena kita tahu perang Uhud salah satu perang yang Nabi SAW dan para sahabatnya terkalahkan. Maka terdengar Nabi SAW terbunuh di perang Uhud. Maka merintilah para sahabat menangis. Mereka menangis kematian Nabi SAW yang sudah terdengar Nabi SAW terbunuh di perang Uhud. Ketika perang Uhud telah berkecamuk, ada seorang ibu yang dengan gagah beraninya masuk di tengah gunung Uhud. Kemudian ada orang mengatakan, "Wahai nenek, mau kemana engkau? Itu suamimu, itu dua anakmu telah terbunuh." Maka seolah-olah tampak biasa zaman rahmatullah, seolah-olah nenek ini yang terbunuh suaminya, terbunuh anaknya, tidak mendapatkan ujian musibah yang besar. Tetapi apa yang dicari oleh sang nenek? Dia mencari di mana Nabi SAW. Kemudian ditunjukkan itu Nabi SAW di depan. Maka berlarilah sang nenek mendatangi Nabi SAW dan memegang baju Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dari semua musibah yang menimpaku, terbunuhnya suamiku, terbunuhnya kedua orang anakku, syahidnya dua anakku, maka itu tidak lebih berat dengan kematianmu.
Sungguh kami mengkhawatirkan kematianmu ya Rasulullah. Lihat zaman rahmatullah, betapa cinta para sahabat berada di atas puncak kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka senantiasa bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mungkinkah kami bersamamu di dalam surga? Ya Rasulullah, sangat berat. Mungkin kami akan melihatmu berada dalam surga bersamamu. Dan ini sangat antusias, bagaimana para sahabat sangat antusias untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkorban, berjuang di dalam agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengharapkan bagaimana berjumpa dengan Nabi SAW dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Sebagian orang mengatakan, saya cinta Nabi SAW, saya rindu dengan Nabi SAW. Bersamaan dengan itu, mereka adalah orang-orang yang selalu memfitnah sunnah Nabi SAW. Bersamaan dengan itu, mereka adalah orang-orang yang mencibir, orang-orang yang menghina, merendahkan sunnah Nabi SAW. Sebagian orang mengaku cinta Nabi SAW sehingga setiap 12 Rabiul Awal di bulan September seperti ini, mereka merayakan perayaan Maulid Nabi dalam keadaan mereka tidak sholat. Mereka merayakan perayaan Maulid Nabi SAW dalam keadaan mereka mendatangkan dukun. Mereka merayakan perayaan Maulid Nabi SAW dengan banyak melakukan ritual syirik, ritual bid'ah. Wanita-wanita tidak berjilbab, habis Maulid mereka meninggalkan masjid, tidak sholat. Apakah seperti ini cinta kepada Nabi SAW? Demi Allah Jalla Jalaluhu, andaikan perbuatan ini baik, jangan ditanya para sahabat. Jangankan merayakan perayaan Maulid dengan berbagai macam atribut perayaan, jiwa mereka para sahabat, mereka rela korbankan untuk mewujudkan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah jamaah rahmatullah, 4 syarat terpenuhi ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika 4 syarat ini kita tidak penuhi, maka walaupun kita mengatakan saya cinta Nabi, saya sayang Nabi, saya rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ucapan ini adalah ucapan palsu dan dusta. Tidak akan dikatakan seseorang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terpenuhi 4 perkara padanya. Yang pertama jamaah rahmatullah, ta'atul Nabi sallallahu alaihi wasallam fima amar. Orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anda mengatakan saya cinta Nabi, maka ikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalankan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya jenggot. Sebagian orang melihat dengan sinis jenggot teroris, naudzubillah. Jenggot radikal. Seolah-olah sunnah itu adalah sesuatu yang membahayakan. Allahu musta'an. Dari mana pemikiran seperti ini? Dan kita ketahui dah zaman rahmatullah, propaganda kafir orang-orang Eropa menjauhkan agama seseorang dari Islam itu sendiri adalah dengan menghembuskan propaganda sunnah adalah merupakan radikalisme. Dan banyak orang yang termakan dengan isu yang seperti ini. Seolah-olah sunnah adalah radikal, seolah-olah orang menegakkan sunnah adalah embrio teroris. Demi Allah Jalla Jalaluhu, Allah katakan, "Man yuti'illah, man yuti' Rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh mereka telah mentaati Allah Jalla Jalaluhu. Maka Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang tidak mau. Maka para sahabat mendengarkan, adakah orang yang tidak masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Tetapi siapa yang bermaksiat dariku, tidak ingin mengikuti perintahku, maka sungguh orang seperti ini adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka tidak akan mungkin kita masuk ke dalam surga kecuali kita mentaati Nabi SAW. Tidak akan mungkin kita mencium bau surga, apalagi duduk berdampingan dengan Nabi SAW, sementara kita mencela sunnahnya. Dan sunnah dusta. Sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Justru sebaliknya jamaah rahmatullah, sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Karena tidak ada yang menyelamatkan kita jamaah rahmatullah di hari kemudian kecuali kita membawa amalan-amalan yang baik, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmatullah sunnahnya sangat banyak. Kalau kalian mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan setiap tahun. Kalau bisa kalian mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Dengan cara apa? Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidurnya Nabi? Kita belajar bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana bangunnya Nabi, bagaimana masuk WC-nya Nabi, bagaimana cara makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang hamba tidak akan pernah mencium bau surga, tidak akan pernah berdampingan dengan Nabi SAW
kecuali mereka senantiasa taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apa yang kedua syarat untuk dikatakan mencintai Nabi? Tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang datang dari semua sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang kafir Quraisy, ketika Nabi SAW menyampaikan bahwasanya beliau baru saja mengadakan Isra dan Mi'raj, maka orang tidak terima dan mempercayai Nabi SAW. Orang kemudian mendustakan Nabi SAW. Bagaimana mungkin satu malam perjalanan bisa dari kota Mekah menuju Palestina, dari Palestina menuju Sidratul Muntaha? Muhammad berdusta. Namun tampillah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya tentang proses Isra Mi'raj Nabi SAW, apa kata Abu Bakar? Andaikan pun Nabi SAW berkata lebih hebat daripada itu, maka saya akan mempercayai Nabi kita SAW. Lihatlah para sahabat. Para sahabat adalah orang yang tidak pernah meragukan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Para sahabat selalu melihat bagaimana cara mencontohi Nabi SAW. Mereka adalah orang yang sangat antusias mencontohi Nabi SAW. Mereka adalah orang yang sangat bersemangat bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak hanya sekali setahun, itu pun hanya seremonial belaka. Karena kebanyakannya orang pulang tidak mengerti bagaimana Nabi SAW makan, tidak mengerti bagaimana Nabi SAW hidup dalam rumah tangganya. Mereka ketika ditanya bagaimana Nabi SAW perawakannya, mereka tidak tahu. Karena mereka hanya mengatakan cinta kepada Nabi hanya sekedar ucapan saja, tidak ada pembuktian. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, di antara syarat untuk memenuhi cinta Nabi SAW adalah meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Meninggalkan minum khamar, meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan amalan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, meninggalkan perkataan dusta, meninggalkan hal-hal yang berbau sumpah bohong yang banyak dilakukan oleh banyak manusia sekarang ini. Maka itu adalah merupakan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan ketika ada sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, kita usahakan dan upayakan bagaimana meninggalkan perkara tersebut. Tidak kebanyakan di antara manusia, semakin dilarang oleh Nabi SAW perkara tersebut, semakin mereka melakukannya. Justru perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, mereka melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, jamaah rahmatullah, syarat yang terakhir, perkara yang harus ada pada diri seseorang agar mereka benar-benar mencintai Nabi SAW adalah alla yu'badullah illa ala syara'ati Nabi SAW. Tidak boleh seseorang melakukan peribadatan kepada Allah, menyembah Allah, kecuali ibadah yang kita lakukan dibangun di atas tuntunan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW sholat? Tidak boleh orang serta-merta asal sholat saja. Sebagian orang, Pak, saya lihat habis sholat, ketika dia salam buka tangan kanan, buka tangan kiri. Ketika kita tanya adakah dalilnya dari Nabi SAW, dia mengatakan tidak ada. Kalau begitu kenapa kau lakukan itu? Apakah ada syariat selain daripada syariat Nabi SAW? Begitu pula ketika orang berwudu, asal wudu, tidak mau belajar bagaimana cara Nabi SAW wudu. Begitu pula ketika mereka bersedekah, berinfak, kemudian melakukan amalan-amalan yang lainnya, mereka semaunya saja. Yang penting kan baik, Ustaz. Naam, syarat diterimanya amalan ada dua. Tidak sekedar baik, tidak sekedar ikhlas, tetapi amalan yang harus kita lakukan benar-benar ada contohnya, Pak. Jangan semau kita beribadah, jangan semau kita sholat, jangan semau kita berwudu. Apakah agama ini milik kita? Tidak. Karena Nabi SAW diutus untuk kita, untuk mengajarkan bagaimana tata cara sholat. Nabi diutus untuk kita, untuk mengajarkan bagaimana kita berwudu, bagaimana kita bertayamum. Semua aktivitas ibadah Nabi SAW telah ajarkan. Jadi jangan pernah melakukan ibadah semau saya, seenak kita, jangan. Karena amalan ibadah ini diperuntukkan untuk kepada Allah, dan Allah tidak pernah menerima amalan kecuali amalan terpenuhi dua syarat. Yang pertama, kita lakukan amalan itu ikhlas. Kemudian yang kedua, amalan itu harus ada contohnya, harus kita pelajari. Oh, begini Nabi SAW berwudu, begini Nabi SAW sholat, maka kita ikuti. Jangan kemudian kita mencari alasan untuk tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menutup khutbah yang singkat pada kesempatan yang berbahagia ini, seraya kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu agar mudah-mudahan kita termasuk umat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau, di mana sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, sebuah peristiwa yang maha dahsyat, lebih panas daripada dunia, adalah ketika manusia berada di padang mahsyar, mereka dalam keadaan haus. Maka pada saat itu manusia berlomba-lomba ingin berjumpa dengan Nabi SAW di telaga beliau, dan mereka mengharapkan untuk bisa meminum dari air telaga Nabi SAW. Namun mirisnya, Pak, mirisnya, nanti ada umatnya Nabi yang dipukul tangannya oleh para malaikat. Maka Nabi SAW melihat pemandangan itu dan kemudian mengatakan, kenapa kau pukul tangannya? Maka kemudian malaikat ini mengatakan, ya Rasulullah, sungguh setelah engkau meninggal, mereka banyak melakukan syariat-syariat yang tidak pernah kau ajarkan.
Dan hari ini kita banyak menyaksikan, Pak, banyak sekali aliran-aliran sempalan, banyak aliran-aliran yang tidak jelas, mengajarkan amalan ini, amalan itu. Kalau ditanya mana dalilnya, baik ini. Na'udzubillah. Agama ini, Pak, bukan agama buatan manusia. Agama ini bukan buatan siapapun orangnya, tetapi agama ini harus mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita nanti selamat insyaallah taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa bersama dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, duduk berdampingan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.